Jumpa lagi dengan saya Siska Ekawati. Untuk kali ini saya ingin mengajak teman-teman bersharing mengenai keseimbangan. Pastinya teman-teman sudah paham dan sudah banyak melakukan proses keseimbangan di dalam diri teman-teman. Di dalam kita mendapat tubuh sehat dan bugar, kita juga perlu melakukan aktivitas yang seimbang. Nah, di dalam secara pembelajaran dan ilmu yang saya dapatkan, saya coba bagikan di sini dalam pengolahan tubuh secara yoga, yang mana untuk mengenai keseimbangan. Secara yoga juga kita mengenal yin yoga dan yang yoga. Mungkin teman-teman juga sering mendengar kata-kata yin dan yang. Secara teori, yin dan yang ini satu hal yang saling berlawanan, tapi tidak bersifat tetap, tidak absolut, sering berubah, dan selalu berusaha menemukan keseimbangan di sana, dan biasanya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Ibarat seperti sebuah mata uang yang mana selalu memiliki dua sisi, yang mana kita tahu dua sisi itu memiliki biasanya gambar yang berbeda. Tapi pada saat sisi yang satu dihilangkan, itu akan menjadi tidak bernilai. Maka dari itu, yang tadi secara teori disampaikan bahwa semuanya saling terkait, termasuk di dalam kita melakukan gerakan atau olah tubuh fisik kita secara asana. Semua tergantung konteks yang dimaksud, dan kita sama-sama tahu di dalam jaringan tubuh kita juga terdapat kualitas yin dan yang, jadi tidak terpisahkan walaupun seperti berlawanan. Nah, di sini saya coba menjabarkan dari apa yang saya dapatkan supaya teman-teman menambah wawasan apa sih yang namanya yin yoga dan apa sih yang yoga. Dalam yin yoga ini target areanya biasanya itu tubuh bagian bawah dan sisi dalam dari anggota gerak kita, dan targetnya ini lebih kepada persendian, kepada sisi dalam tubuh yang mana terdapat ligamen dan juga tendon, dan secara fokusnya itu kepada kelenturan persendian ya di dalam kita melakukan yin yoga. Dan fascia ligamen ini biasanya lebih sifatnya lebih liat, lebih seperti plastik, sehingga dalam kita melakukan gerakan yin yoga, kita lakukan secara pelan, secara lebih banyak berdiam di dalam satu gerakan. Jadi dalam kita melakukan satu gerakan, kita lakukan dengan diam, dengan durasi waktu, dan kita melakukan penahanan di sana 2-10 menit. Dan kita akan berdiam dalam batas yang sesuai dengan tubuh kita. Jadi tidak ada pemaksaan di dalam kita melakukan sebuah posenya. Dan kita memberikan tekanan yang lembut. Di sana pun kita tidak mengaktifkan otot, tapi lebih pasif stretching ya. Dan kita belajar bersabar dengan waktu. Dan biasanya dalam yin yoga kita juga menggunakan beberapa alat bantu seperti blok yoga, selimut yoga, guling yoga, yang mana nanti disesuaikan dengan gerakan-gerakan yang akan dilakukan. Dan biasanya di dalam kita melakukan yin yoga ini, suhu tubuh menurun dan juga detak jantung menurun, karena kita memang lebih melakukan secara diam dan tenang. Di sana juga kita setelah melakukan gerakan tersebut, kita coba melepas dengan rebound yang lebih panjang. Rebound ini saya istilahkan secara umumnya
mengistirahatkan lah ya, mengistirahatkan setelah kita melakukan pose atau melepas pose tersebut. Kita coba mengistirahatkan tubuh kita agar kita memberikan ruang kepada chi atau energi itu untuk bergerak di area yang kita berikan stretching di sana, atau bahkan lebih jauh bisa bergerak ke seluruh tubuh kita dengan lebih baik. Nah, itu secara yin yoga. Sedangkan secara yang yoga kita lebih kepada fokusnya kepada penguatan dan pengencangan untuk otot persendian kita. Dan biasanya karena area yang dituju lebih kepada otot dan darah, dan di sana lebih bersifat elastis, lebih fluid, lebih banyak kandungan darah untuk area tersebut, dan biasanya kita melakukan penahanan sebentar dan lebih mengeksplorasi sampai batas maksimal setiap gerakan yang kita lakukan, dan biasanya dilakukan gerakan dengan cepat dan dinamis. Dan pada saat kita melakukan yang yoga ini, kita biasanya lebih terasa suhu tubuh cepat meningkat dan detak jantung pun lebih meningkat, karena teman-teman bisa merasakan pada saat melakukan yang yoga ini itu lebih cepat berkeringat. Itu sedikit pemahaman dari apa yang saya sudah pelajari juga mengenai yin yoga dan yang yoga. Saya juga coba jabarkan di sini, saya tuangkan lewat video di dalam gerakan yang sama. Teman-teman nanti bisa lihat videonya, itu gerakan yang sama, tapi saya bawakan dengan yin yoga dan yang yoga. Dalam yin yoga, pose ini disebut dragon pose, yang mana memiliki target areanya adalah paha untuk kaki yang dijulurkan ke belakang, dan jika membawa tubuh lebih tinggi itu memberikan back bend di area punggung bawah. Jadi di sana target areanya untuk dragon pose ini quadriceps dan juga punggung bawah, yang mana secara teknik Chinese medicine dikatakan untuk quadriceps ini dilalui jalur meridian, lambung, dan limfa. Sedangkan untuk punggung bawahnya, untuk bagi teman-teman yang nanti memberikan back bend, itu lebih kepada meridian ginjal. Pada saat kita melakukan gerakan ini, saya juga mencontohkan dengan memberi alas di lutut saya dan juga menggunakan blok yoga agar bisa membantu dalam durasi waktu diam supaya lebih tenang, karena memang otot tidak diaktifkan. Jadi membantu menopang tubuh lebih tinggi dengan tanpa mengaktifkan otot-otot kita dengan maksimal. Walaupun di sana lengan kita pasti tetap aktif, tapi tidak seaktif pada saat kita melakukan nanti gerakan yang yoga. Makanya kita menggunakan alat bantu. Nah, video untuk yang selanjutnya adalah yang yoga dengan pose Anjaneyasana. Secara bentuk dragon pose Anjaneyasana ini terlihat mirip, tapi kita bisa melihat di video kedua adalah gerakan yang lebih cepat dan dinamis, sehingga di sana tidak membutuhkan waktu penahanan yang lebih lama. Dan pada saat kita melakukan yin yoga di dragon pose, setelah saya melepas semua alat bantunya, saya coba merebahkan diri dengan berbaring secara telungkup. Tapi jika teman-teman merasa nyaman
lebih berbaring secara telentang atau duduk, silakan dilakukan. Kita akan berdiam di sana sesuai dengan kenyamanan tubuh. Tapi pada saat kita melakukan yang yoga, Anjaneyasana tersebut tidak memerlukan waktu berdiam yang lama. Tapi saya lakukan berdiam di pose down dog. Itu saja sharing kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan kita selalu belajar untuk membuka pikiran kita agar kita mendapatkan hal-hal baru untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan kita di dalam kehidupan ini. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat selalu buat teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan video saya dari awal hingga akhir. Dan yang terpanggil untuk mensubscribe, saya persilakan. Dan bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan nantikan video-video update saya selanjutnya. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita bertumbuh, berkembang dengan lebih baik lagi. Salam bahagia, salam sehat, namaste.